Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Realme kembali lagi menghadirkan TWS terjangkau. Kali ini yang maju itu Realme Buds T100 meramaikan pasar TWS di kelas 100 hingga 200 ribuan. Nah, saya juga tuh pernah menggunakan TWS terjangkau sebelumnya dari Realme, yaitu ini dia, Realme Buds Q2S ya. Dimana untuk Realme Buds T100 ini membawa kualitas audionya itu berbeda dari Realme Buds Q2S, walaupun keduanya ini sama-sama mengedepankan sisi bass. Dan di video ini juga saya akan sedikit ya membandingkan keduanya. Kira-kira beli yang Buds Q2S atau Realme Buds T100. Oh ya, kalau kamu belum nonton video terkait Realme Buds Q2S, kalian bisa cek, nanti linknya ada di kolom deskripsi ataupun ada di akhir video. Tapi dari itu semua ya, sebelum saya lanjut, tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Hal yang pertama yang bisa saya katakan terkait Realme Buds T100 yaitu memiliki keunggulan, yaitu bisa disandingkan ke aplikasi buatan Realme, yaitu Realme Link. Kenapa saya bilang keunggulan? Kayaknya sih ya, kalau saya salah sih mohon maaf ya, sangat-sangat jarang ada TWS dari brand lain di kelas yang sama bisa disandingkan ke aplikasi brand tersebut ya. Dan biasanya kalau kayak seperti Realme Buds T100 disandingkan ke aplikasi, itu akan bisa menyesuaikan audio yang dihasilkan sesuai dengan keinginan ataupun kebiasaan pengguna. Itu sih hal yang bagus. Nah, apa aja fungsinya Realme Buds T100 ke Realme Link nanti akan saya jelaskan di video ini. Realme Buds T100 membawa desain case-nya ini terlihat simple dan compact. Bagian depan terdapat tulisan Realme dan lampu indikator, sementara di sisi bawah itu hanya ada port USB Type-C untuk pengisian daya baterai. Material yang dibawa plastik dengan finishing glossy, ya ini untuk yang warna putih. Bila mau warna lain ada yang hitam ya dengan finishing matte. Bobot yang dibawa juga termasuk ringan dan terasa cukup solid. Urusan koneksi, TWS ini dibekali Bluetooth 5.3 yang mampu memberikan kemudahan serta menjaga koneksi agar lebih stabil. Selain itu, TWS ini membawa fitur low latency sebesar 88 ms dengan cara mengaktifkan game mode. Hal yang bagus karena mampu memberikan delay-nya ini lebih minim yang berguna saat bermain game. Kalau memainkan game-game seperti Mobile Legends sih delay yang dihasilkannya itu tidak mengganggu sama sekali. Begitu juga kalau main kayak Apex Legends sebenarnya ini delaynya terasa ya. Tapi kalau buat saya sebagai pemain yang biasa-biasa saja hanya untuk sekedar hiburan di saat saya bermain game di pada sebuah smartphone, ya delaynya itu nggak mengganggu. Mungkin buat kamu yang pro player ya bisa jadi sedikit terganggu. Tapi beda halnya jika digunakan sambil menonton film. Delay yang saya rasakan itu seperti tidak ada. Dan ini benar-benar nyaman. TWS ini digunakan sambil menonton film. Realme Buds T100 membawa desain buds bertangkai. Jadi ini kalau menurut saya sedikit memberi keuntungan karena posisi mikrofon ini sedikit lebih dekat ke mulut, sehingga lebih mudah menangkap suara yang keluar dari mulut saat bertelepon. Bukan itu saja, pada masing-masing mikrofon di buds-nya ini sudah dibekali AI ENC. Jadi di mana fungsinya itu menyaring suara noise dari luar ataupun di sekitar dan fokus menangkap suara manusia ataupun suara mulut. Jadi ini memberikan kenyamanan ataupun kelancaran saat bertelepon sehingga suara si penelpon yang menggunakan TWS ini lebih jelas terdengar oleh penerima telepon. Oke, kalau ini untuk kualitas mikrofon dari smartphone langsung ya. Ini HP yang saya gunakan Tecno Pova 4
Pro ya, kurang lebih seperti ini. Di sebelah kiri saya ini ada suara kipas, bukan ada suara, ya ada kipas angin lah. Langsung mengarah ke arah saya. Oke, sekarang saya beri contoh ketika menggunakan mikrofon dari Realme Buds T100. Oke, saat ini saya sudah menggunakan Realme Buds T100. Jadi ya kurang lebih seperti inilah hasil ataupun kualitas mikrofon dari TWS tersebut. Oke, tes 1, 2, 3. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah terasa signifikan perbedaannya? Boleh ya untuk kalian share pada kolom komentar di bawah. Selain itu saya juga suka loh ukuran serta desain buds yang dibawa karena fitting di telinga saya itu terasa pas dan nyaman berkat bobotnya yang ringan dan tidak terasa terlalu kedap. Keuntungan desain in-ear tidak membuat posisi buds ini mudah bergerak atau terlepas saat digunakan, khususnya saat berolahraga. Pada buds juga sudah bersertifikasi waterproof IPX5, di mana ini berguna memberikan perlindungan dari cipratan air, ya, termasuk salah satunya air keringat ya, jika digunakan saat sambil berolahraga. Di bagian punggung bassnya ini sudah dilengkapi sensor Smart Touch sebagai navigasi. Salah satunya bisa untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan game mode. Selain itu, navigasi menaikkan ataupun menurunkan volume juga tersedia. Ini hal yang bagus sih dan menjadi poin kelebihan TWS ini. Ketidakhadiran Smart Touch untuk menjawab ataupun menolak ataupun mengakhiri panggilan telepon via aplikasi WhatsApp bukan hal yang harus saya keluhkan. Semua navigasi tersebut bisa kamu rubah sesuai kebiasaanmu melalui aplikasi Realme Link. Di bagian audio, Realme Buds T100 menyematkan 10 mm Dynamic Bass Boost Driver dan diafragma kubah komposit berlapis titanium peak plus TPU yang katanya membawa setiap frekuensi ke tingkat berikutnya. Lalu bagaimana nih kenyataan mengenai audio TWS ini ya? Kalau buat saya ya, mengingat harganya, ini kualitas audio yang dihasilkan terbilang bagus loh. Apalagi untuk power audio yang dihasilkan ini masuk kategori selera saya karena terdengar cukup kencang. Dan saya rasakan juga Realme ini memang berhasil membuat sisi bassnya ini kayaknya takarannya itu pas. Tapi tetap ini terasa ngebas. Maksudnya ngebasnya pun tidak ngebas banget ya seperti pada Realme Buds Q2S. Tapi masih enak terdengar ya. Terus dentuman-dentuman audio juga terasa deep ya. Ini menurut selera saya loh ya. Dengan menempatkan posisi bass yang pas. Jadi benar juga yang dikatakan oleh Realme. Di sisi mid dan high-nya itu vokal dan treble-nya itu tidak tertutup ataupun terdengar jernih. Jujur ya, untuk TWS di kelasnya ini audio ataupun di sisi vokalnya buat saya sih ini masuk kategori jernih ya. Begitu juga untuk sisi high-nya tidak membuat telinga saya sakit ataupun peka saat saya mendengarkan lagu-lagu seperti IDM, rock, atau ya intinya yang banyak kayak ngeband gitulah. Tidak membuat telinga saya peka walaupun saya dengarkan itu pada volume maksimal. Nah, perbedaannya tuh Realme Buds Q2S ini bassnya sedikit lebih tinggi. Jadi karakter suaranya ini lebih warm dibandingkan Realme Buds T100. Ya sebenarnya sih bagus yang mana, kalau buat saya sih keduanya bagus. Tinggal tergantung selera masing-masing saja. Nah, untuk detailnya juga ini termasuk terbilang apa ya, cukup dapat lah ya. Telinga saya ini masih mampu menangkap alunan ataupun iringan dari alat musik yang batasannya itu suaranya kecil. Begitu juga dari sisi stereonya. Buat saya sih ini terdengar enak. Walaupun ada kayak sisi mana entah kanan yang lebih dominan, itu tidak terasa terlalu jomplang. Melalui aplikasi Realme Link, kamu juga bisa memberikan opsi audio sesuai seleramu melalui sound effect dengan 3 pilihan yaitu bass, balance, dan bright. Jika power audio juga masih terasa kurang kencang menurut seleramu, tinggal aktifkan saja volume enhancer. Di bagian daya tahan, pada buds ini disematkan baterai berkapasitas 40 mAh yang mampu bertahan hingga 6 jam dan 400 mAh pada case yang mampu bertahan 22 jam. Total keseluruhan daya tahannya ini 28 jam.
Kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini ya, nggak pernah ya saya menggunakan TWS ini dari buds yang 100% hingga 0%. Tapi kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS ini mendengarkan musik selama 2 jam lebih pada volume maksimal di sound effect itu balance ya. Kapasitas baterainya ini berkurang sekitar 20%-an ya. Terus pernah juga saya gunakan dari jam 12.46 hingga 15.23, kapasitas baterainya itu berkurang dari 100 ke 70%, jadi ya sekitar 30%-an. Kenapa saya bilang sekitar ya? Karena ini interval baterainya berkurang itu 10-10, jadi dari 100 ke 90, ke 80, 70, dan seterusnya. Kalau menurut saya sih ya, daya tahan dari Realme Buds T100 ya, ini termasuk tahan lama dan bisa diandalkan. Mengenai pengisian daya baterai, Realme hanya menuliskan mengisi buds selama 10 menit dapat memutar musik selama 2 jam. Sekarang masuk ke kesimpulan. Menurut saya sih Realme termasuk aktif ya menghadirkan TWS di tiap kelasnya, apalagi di tiap yang kelas murahnya ya. Dari beberapa yang pernah dihadirkan, kayaknya sih saya pernah menggunakan 3. Saya lupa yang pertama itu pernah saya review atau enggak. Nah, dari yang pertama saya beli, terus Realme Buds Q2S dan Realme Buds T100, menurut saya ini Realme kembali lagi berhasil memberikan ataupun menghadirkan TWS murah, tapi audionya beneran bagus ya. Seriusan ini bagus. Yang intinya buat saya pribadi sih, Realme Buds T100 menjadi TWS yang layak kok untuk dibeli. Ya, itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Ya, jangan lupa ya untuk menekan tombol like, lalu subscribe channel ini buat kalian yang belum. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye.